ini saya ingin share kembali dengan case study yang berbeda dengan yang saya tampilkan pada awal kuliah dulu. Dengan harapan ini hanya contoh saja, karena case study geolistrik itu banyak sekali ya. Banyak sekali, mungkin ribuan itu paper ya, orang yang sudah membuat paper aplikasi geolistrik di berbagai macam penggunaan ya. Bisa dipakai di hampir semua aktivitas itu menggunakan itu ya. Dalam sekolah ukurannya kecil-kecil, mikro, sampai ukurannya yang gede-gede. Oke, untuk yang case study itu diawali dengan gambar semacam ini. Ini gambarnya saya suka sekali ya. Jadi kalau kita lihat kondisi di lapangan semacam ini sudah ada contoh yang cukup bagus ya. Ini ada suatu singkapan. Ini di atas itu ada kayak halaman gitu, ada latar begitu yang agak datar begitu. Dengan contoh singkapannya sudah terbuka seperti ini. Ini adalah kayak tinggian begitu. Kemudian ini ada litologinya. Di sini ada claystone atau batu batu lempung ya. Lempung tapi yang sudah menjadi batu. Masih kalau kena air masih sifat lempungnya masih ada. Kemudian di sini ada kenampakan chert. Chert itu semacam batuan sedimen yang didominasi oleh silika ya, SiO2. Jadi mungkin batuan dulu itu terbentuk, sedimen ini terbentuk bisa jadi karena organisme yang mati kemudian membentuk batuan sedimen, atau bisa jadi batuan yang dominannya itu hampir semuanya adalah kuarsa. Mungkin kalian bisa lihat di bagian utara Parangkusumo itu juga ada kayak bukit begitu yang dominan adalah kuarsa. Itu bisa kita sebut sebagai chert. Kalau chert itu hampir seluruhnya ya, bisa dikatakan 90% ke atas itu isinya adalah silika ya, SiO2. Ya, dari kondisinya semacam ini, jadi kita tahu berarti yang silika ini mestinya nanti resistivitasnya akan tinggi, yang claystone ini resistivitasnya akan sangat rendah. Jadi ini kontras yang cukup bagus ya. Batasnya kelihatannya ya mungkin bentuknya seperti ini ya, ini ke bawah sana, terus ini kelihatannya ya. Nah, kalau tidak salah ya, bentuknya semacam ini. Nah, apa yang kita lihat di lapangan seperti ini, kalau kita melakukan pengukuran di atasnya, kemudian kita gambarkan atau kita kerjakan proses inverse-nya, itu kita dapatkan semacam ini ya. Ini depth-nya, ini adalah distance-nya. Gambarnya semacam ini. Ini adalah cara pandang geolistrik terhadap hasil hasil survei yang sudah kita lakukan. Jadi untuk di kuliah ini, untuk step processing, step inverse-nya itu saya lompati saja, karena hampir semua yang dikerjakan itu semuanya menggunakan komputasi ya, menggunakan software. Jadi ini saya lompati saja yang tentang proses dan proses inverse-nya. Sekali lagi kalian saya harapkan untuk bisa melihat di video yang lain ya tentang cara ini. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah hasilnya. Yang kita lihat hasil di sini ini adalah true resistivity-nya. Jadi ini sudah true resistivity sebagai fungsi kedalaman. Sudah bukan lagi pseudo depth dan apparent resistivity, tapi sudah true resistivity dan depth. Nah, di sini kita apa yang geolistrik lihat itu berdasarkan sifat listriknya yang mestinya ya. Yang claystone ini resistivitasnya relatif rendah, kelihatan dari warna biru ini. Yang chert ini relatif tinggi ya, dari merah sampai kehijauan ini. Nah, di sini kita bisa tunjukkan bahwasanya ternyata kontras tinggi antara chert ini dan claystone itu tidak bisa digambarkan secara jelas ya. Batasnya tidak bisa digambarkan secara jelas. Ya mungkin somewhere di antara yang berwarna hijau ini atau somewhere yang warna agak biru-biru muda di sini ini itu adalah batas antara chert dan claystone ini. Jadi sekali lagi batas litologi itu bisa berbeda dengan batas geolistrik. Ini untuk interpretasi nantinya tolong dicamkan itu ya. Bisa jadi batas geologi itu beda dengan batas geolistrik, batas pastinya ya. Ya, jadi yang kita kerjakan adalah interpreting. Kita menginterpretasikan data yang ada di bawah. Kalau kita lihat gambar semacam ini, mungkin chert
yang di bagian batuan sedimen silika ya, sedimen silika yang di area sekitar sini ini mungkin ada airnya, ya mungkin ada retak-retaknya, kemudian ada airnya sehingga menimbulkan pola warna biru di sini. Kemudian yang biru di bagian atas itu mungkin juga ada retak-retaknya, ada airnya. Kemudian yang warna yang merah ini mungkin chert yang masih fresh begitu ya, di sisi agak ke sana ya, di sisi agak masuk, bukan di dinding ini tapi sisi agak masuk ke sana. Nah, hal-hal semacam ini sekali lagi yang kalau kita mau memberikan batasan itu mesti selalu terganggu oleh keberadaan air. Ya. Andai kan tidak ada air di sini nih atau airnya itu minimal begitu, itu mungkin akan kelihatan batasnya, batas litologi akan kelihatan lebih bagus. Tetapi air itu menjadi pengganggu kalau kita targetnya adalah melakukan batas litologi. Sehingga nanti buat kalian yang ingin tesis geolistrik, itu tolong sekali dipertimbangkan keberadaan air. Ya, keberadaan air. Karena bisa kelihatannya sangat beda sekali ya. Sangat beda sekali. Jadi kalau misalkan ada zona bulat semacam ini, itu ada dua interpretasi, itu bisa jadi air, bisa jadi claystone yang masuk ke sini. Tapi mungkin bisa dikaji dari kacamata geologi apakah claystone itu bisa masuk di chert ini. Ya, apakah bisa semacam itu. Atau bisa jadi ini masuk anggota dari claystone dengan yang hijau di sini adalah claystone yang rekah-rekah dan terisi udara di situ, tidak ada air di situ. Jadi bisa resistanya tinggi juga. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi berbagai macam lain kepala, lain interpretasi begitu ya. Jadi akan sangat bagus memang kalau data geolistrik ini ada supporting data yang lain. Sering saya melihat, sering saya tunjukkan, mungkin pernah juga saya sampaikan ke kalian ya, bahwasanya geolistrik itu seperti saya melihat bayangan. Saya melihat bayangan sebuah benda itu bentuknya bulat. Kemudian kita disuruh menerka bagaimana bentuk bendanya. Kita hanya melihat bayangannya adalah bulat saja. Nah, dengan demikian, bolanya bisa bermacam-macam. Bisa bola, bisa tabung, bisa caping, bisa disk, bisa lempeng tipis gitu, bisa tidak beraturan, asalkan bayangannya bulat begitu. Nah, jadi bisa bermacam-macam. Akan lebih bagus lagi kalau ada supporting data yang lain, sehingga kita bisa menginterpretasikan data ini menjadi lebih bagus. Oke ya, begitu ya. Jadi saya harapkan kalau kalian melakukan survei geolistrik, itu diusahakan semaksimal mungkin mencari tambahan data, baik data pengamatan di permukaan maupun data dari metode lain, ataupun data dari pemboran yang jadi tadi saya sebut sebagai judgement-nya itu ya, penerjemahnya itu harus ada pemborannya. Penerjemah utama harus ada pemborannya. Oke, jadi kira-kira semacam ini yang di kepala kita ya. Jadi kalau kalian punya data semacam ini, itu sebenarnya ada 1000 macam interpretasi tergantung dari kepalanya. Interpretasi yang paling benar adalah yang punya data sekunder, data supporting yang support atau mendukung logika interpretasi kita. Oke, tapi kita tidak bisa menyangkal bahwasanya di daerah sebelah kanan ini relatif low resistivity, yang sebelah kiri ini relatif high resistivity dengan batasnya kira-kira dari tengah sini. Ya, secara garis besar kita sudah bisa menduga ini relatif high, ini relatif low. Dengan high ini beberapa anomali low. Ya, beberapa anomali low. Mungkin karena air tanah. Itu karena kita sudah melihat gambar di atasnya. Kalau belum ya bisa berbagai macam hal. Oke ya. Salah satu aplikasi yang pertama adalah di arkeologi. Sekali lagi ini nanti hanya beberapa contoh sampel case tadi saja. Untuk sampel yang lain silahkan dibaca secara mandiri ya. Cukup banyak paper yang terkait dengan itu. Arkeologi ini sebenarnya cukup banyak. Yang Indonesia juga sudah banyak. NAS2 juga sudah melakukan beberapa pengukuran untuk candi. Ada candi Ngaglik, candi Kedulan, candi yang di sebelah Poromartani itu juga, dan cukup banyak ya, berbagai macam candi. Di Prambanan, di Mendut, di Candi Bubrah ya, cukup banyak yang sudah mencoba mengekskavasi arkeologi. Nah, ini adalah salah satu paper
Jadi judulnya adalah Revealing Early Villages dengan menggunakan pseudo 3D ERT Geophysical Survey at the Pre-Pottery Neolithic Site of Karaisian, Jordan. Jadi di Jordan ini ada early village ya, ada desa permulaan begitu yang apa namanya, pre-pottery Neolithic ya, masanya sudah cukup lama. Ditemukan beberapa tanah liat di situ ya, hasil keramik tanah liat gitu di desa ini. Nah, itu posisinya ada di Karaisian di sini nih, posisinya di lembah sungai gini ya. Zaman dulu biasanya memang orang hidup itu di tepi sungai. Ini yang jalur perpotongan di Jordan ya, sebelah sini nih. Oke. Yang sungainya kelihatannya bermuara di Laut Merah, sama yang ke arah utara ini di Laut Mediterania. Nah, di sini dilakukan survei resistivity dengan hasilnya secara pseudo ya. Jadi dia menggunakan multi elektroda begitu, kemudian di run disuruh meran secara 3 dimensi sehingga didapatkan blok ya. Saya tidak mendapatkan informasi berapa blok pedalaman yang dia dapatkan, tapi dia menggambarkan pada beberapa sayatan yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ada beberapa tempat, ini adalah tempat yang pertama, kemudian tempat yang kedua. Di tempat yang pertama itu ditunjukkan pada gambar sebelah kanan di sini ini, yang kita diplotkan pada 3 lokasi A, B, dan C di sini ya. A, B, dan C. Nah, karena lokasinya itu berada di dekat sungai begitu, maka clay kemungkinan akan sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh, sehingga warna-warna biru atau resistivitas yang rendah ini biasanya diikatkan atau diinterpretasikan sebagai clay. Sehingga target-target yang diharapkan adalah target-target yang resistif ya. Target yang diharapkan adalah target yang resistif, yang dominan berwarna merah di sini. Nah, di sini pengen dicoba dipetakan bagaimana keberadaan mungkin beberapa gerabah begitu ya, yang lama begitu, yang berada di area di situ, kelompok gerabah atau mungkin kumpulan gerabah yang memiliki resistitivitas yang agak tinggi. Mungkin kalau terkumpul dalam ukuran besar itu akan nampak ya dalam bentuk zona-zona yang berwarna merah di sini. Nah, ini menjadi informasi yang nantinya akan cukup berharga ya. Jadi yang warna-warna merah ini adalah target. Di mana yang C ini adalah dominan clay di sebelah utara, dan yang A ini bervariasi antara yang biru sama yang hijau, sedikit merah. Yang jadi dominan merah ada di sekitar bagian barat ini ya, barat area B ini. Kemudian di area D itu ada di bagian utara timurnya, ada berwarna merah ya, dengan mungkin kanal yang berwarna biru. Nah, dari titik A dan B dan C itu bisa lebih detail semacam ini. Ini A, yang ini B, yang ini C ya, posisi A, B, dan C. Gambar di A ini adalah ERT horizontal pada area C ya. Pada area C itu berarti pada area di sini nih, gambarnya perbesar ya, jadi semacam ini ya. Jadi dominan ini berwarna biru, partially covering the subsequent archaeological excavation with PPNP painted floor. Jadi di area di sini ini itu didapatkan beberapa kenampakan lantai purba ya, lantai desa purba yang terkait atau berhubungan dengan warna merah yang ada di dalam data ini. Ya, kemudian dibuat interpretasi dari slice horizontal di sini ini, pada beberapa yang berwarna merah-merah tentu saja. Ini berwarna merah itu diinterpretasikan, gambarnya bisa jadi semacam ini. Ini panjangnya cuma 5 meter ya.
Ini sisa dinding, dia katakanlah semacam itu. Kemudian ini bentuknya yang panjang ini, yang ini juga, sama yang bentuknya semacam ini menjadi gambar ini. Ini diinterpretasikan sebagai walls, begitu. Ya, ini juga wallsnya yang agak bengkok begitu ya. Jadi interpretatif sekali ya. Jadi ini diasumsikan sebagai runtuhan dinding begitu dengan pondasinya ke arah sana, dan ini ada pondasi ke arah sana. Ya, jadi apa namanya interpretatif sekali. Nah, kemudian dicoba yang seri tadi selected two dimensional 2D ERT yang mood 73 dan mood 78. Ini mood 73, yang ini mood 78. Ini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Ini dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Ya. Yang dari 78 itu didapatkan gambar semacam ini. Tentu saja yang biru itu bisa dikatakan sebagai clay ya. Clay atau sisipan clay. Itu diinterpretasikan semacam ini. Ini ada bedrock, kemudian ini mungkin ada gua yang terisi lumpur itu tadi, dengan resistivitasnya menjadi sangat rendah. Kemudian yang di mood 78 sini tadi, ini kemungkinan adalah linear wall-nya, karena pada daerah yang dangkal saja ketemu resistivitas yang tinggi, menerus sampai yang di bagian tengah ini. Jadi ini diprediksi itu adalah pondasi ya, pondasi atau sisa-sisa tembok zaman dulu. Mestinya ya pondasinya tidak sedalam yang sekarang zaman dulu ya, sekenanya ya bikin rumah ya, pondasinya tidak sedalam yang sekarang. Oke, kemudian ini yang biru ini sudah di excavated stone structure ya, jadi sudah diekskavasi dan ditemukan struktur batuan di situ, struktur batu di situ ya, yang diperkirakan itu adalah pondasinya. Kemudian yang warnanya abu-abu tua ini itu probable struktur berdasarkan data geolistrik ini. Nah, sebenarnya kalau kalian tertarik juga dengan pemetaan misalkan runtuhan purba atau runtuhan bangunan mungkin keraton yang lama, keraton di Jawa Timur itu mungkin, atau beberapa bangunan lain yang kemungkinan masih terpendam, itu bisa digunakan dengan cara semacam ini ya. Ini cukup banyak ya, di jurnal arkeologi itu cukup banyak penggunaan geolistrik untuk mencoba memperkirakan posisi ini. Sangat membantu sekali kata orang-orang ekskavasi, terutama yang candi itu sangat membantu sekali gambar semacam ini. Karena apa? Karena kalau mereka mau membongkar itu cost-nya besar. Cost-nya itu karena setiap layer itu harus pelan-pelan membukanya katanya. Setiap 10 cm itu dibongkar pelan-pelan. Kemudian dibongkar lagi pelan-pelan, dikasih kotak-kotak gitu. Jadi dari time consuming ya. Sehingga ketika sudah ada support kenampakan perkiraan, itu mereka senang sekali, sehingga ekskavasinya bisa langsung diarahkan ke titik-titik yang tertentu gitu ya. Misalkan pojokan begitu. Kalau di candi itu pojokan candi misalkan sudah diketahui sekitar datanya sekitar sini adalah pojokan candi, coba diekskavasi. Jadi biaya lebih murah. Dari yang tengah sini itu biasanya malah jarang diekskavasi ya. Yang diekskavasi adalah sudut-sudutnya, jadi tinggal kelurusannya saja gitu. Oke, ini yang contoh yang candi. Nah, kemudian ini di tempat yang lain lagi, di area D ya. Area D itu yang di sini ini ya. Di area D sama seperti yang dikerjakan tadi ya. Horizontal Electrical Resistivity Tomography ERT slices of area D. Dekat dengan archaeological excavation. Ini fotonya, posisi yang sudah diekskavasi, detail sekali kalau orang ekskavasi itu ya. Kemudian ini diukur di sebelah kiri dan sebelah bawahnya. Ini disebut ERT 11, area ERT 11, ini area ERT 10. Ya. Kemudian diambil dua lintasan MUT 147 dan 132 yang digambar di sini nih. Hampir sama dengan yang kajian yang tadi, yang di gambar di B ini adalah gambar yang di A yang dilakukan interpretasi ya.
Ini diinterpretasikan sebagai bangunan yang berbelok ke arah sini dengan gambar yang semacam ini ya. Kemudian ini adalah runtuhan stone. Kemudian ini adalah linear wall. Ini digambarkan di sini nih ya, linear wall-nya. Kemudian ada di atas ini adalah stone rubble. Jadi batuan yang dulunya tembok yang ambruk di suatu tempat itu juga menjadi noise nantinya karena hampir sama dengan pondasi ya. Jadi sulit menentukan mana pondasi, mana runtuhan. Perlu dilakukan interpretasi ya. Interpretasi. Nah, mestinya harus diikatkan dengan yang sudah diekskavasi ini. Ya. Yang harus dikaitkan di situ. Ya, yang diekskavasi ini ada stone structure ya, yang bentuknya semacam ini stone structure-nya. Ya. Kelihatannya tidak nampak adanya kepenerusan ya di bawah sini ya, stone structure ini. Tapi malah nampak di sisi sebelah kanan dan di bawah yang digambarkan interpretasinya di sini nih. Ya. Ini sama ini. Oke, sekali lagi ini interpretatif sekali dan debatable sekali karena ya hanya dari kepala saja ya. Oh, kira-kira semacam itu. Biasanya dikaji berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kira-kira bentuk rumah pada zaman itu biasanya seperti apa. Berdasarkan informasi itu dicoba diterjemahkan dari data yang ya seperti ini datanya ya, harus diterjemahkan. Jadi jangan takut buat kalian yang survei lapangan nantinya dapat data apapun, itulah data kamu. Coba diinterpretasikan. Agak lebih liar juga nggak apa-apa. Ini kan cukup liar ya interpretasi. Di sini diinterpretasikan ada bangunan bentuknya L. Ya, kalau dilihat-lihat, ya sebenarnya nggak L juga sih, karena di sini juga ada banyak ya macam-macam. Tapi kenapa dipilih yang sebelah sini? Itulah interpretasi. Itulah interpretasi. Kita harus bisa memberikan salah satu hasil dari interpretasi terhadap data kita. Tidak usah takut ya. Interpretasi itu orang tidak bisa menyalahkan kecuali dia punya bukti bor. Di sini tuh nggak ada batuannya, masa sudah ngebor di situ. Nah, kita baru bilang itu ya interpretasinya salah. Tapi selama belum ada judgement yang valid, ini masih benar-benar saja. Jadi kalian jangan takut untuk melakukan interpretasi ya, sekali lagi ya di tesis. Jangan takut, buatlah pikiran liar kalian ya supaya bisa menceritakan gambar yang dihasilkan. Apapun itu ya, apapun. Oke, kemudian dari sini dicoba dari dua lintasan tadi 132 dan 147. Ini gambarnya agak dari kiri ke kanan ya. Ini udah benar kelihatannya. 132 dari kiri ke kanan kelihatannya kok nggak pas ini ya, harusnya ada yang warna merah-merah ini, tapi ini nggak ada yang merah-merah. Dan yang 147 yang di sini ini ya, agak benar ya 147 ya, dari sini ke sini itu dari ini ke ini kelihatannya yang gambar itu bukan geolog ya. Kalau sama Pak Nukman ini dimarahin karena lintasannya itu dari kanan ke kiri tapi gambarnya dari kiri ke kanan. Ini kan dari kiri ya, nolnya di sebelah kiri, tapi panahnya itu dari kiri ke kanan. Surveinya dari kiri ke kanan. Ini sama Pak Nukman dimarah, harus dibalik. Oke ya. Jadi bisa diinterpretasikan semacam ini, yang ini stone rubble sampai kedalaman tertentu, mungkin dulu jogangan atau apa, kemudian ambrol ke situ, gitu bisa jadi. Ya, karena kalau pondasi sampai sedalam ini ya mungkin hanya bangunan tinggi saja yang ada pondasinya seperti. Oke ya, sekali lagi ini salah satu studi kasus yang untuk di arkeologi. Kemudian yang kedua, ini jadi dari paper Archaeological Prospection tahun 2018. Judulnya adalah Very High Resolution. Very High Resolution ya, ingat, Very High Resolution. Jadi ini diharapkan resolusinya itu tinggi, mesti spasinya kecil-kecil. Electrical Resistivity Imaging of Buried Foundation. Jadi pondasi yang terkubur dari sebuah bangunan bergaya Romawi ini ya. Romawi di Jerman. Non-Weiler di Jerman. Oke. Tahun 2018 ini abstraknya semacam ini. Digunakan non-invasif dengan
datanya adalah quasi 3-dimensional. Jadi data 3D, data 3D begitu ya, yang diasumsikan itu adalah presume Roman construction menggunakan dense electrode network of parallel and orthogonal profile in dipole-dipole configuration. Jadi dia menggunakan konfigurasi dipole-dipole tapi dense. Ya kita bayangkan saja rapat begitu ya, banyak banget elektrodanya di situ itu. A roll-along technique has been utilized to cover a large part of the archaeological site with 25 cm electrode and profile spacing. Nah, jadi spasi elektrodanya itu 25 cm, kalian bayangkan ya. Dia mengukur dengan elektroda spasi itu 25 cm. Itu tiap elektroda dan tiap profile spacing. Jadi 25 cm itu benar-benar grid gitu ya. Grid 25 cm. Oh, jadi dense banget ya. Rapat sekali. 25 cm loh ya, bayangkan. Banyak banget ini elektrodanya. Oke ya. Digunakan teknologi baru dan sebagainya, macam-macam. Nanti kita coba lihat hasilnya. Oke. Hasilnya semacam ini ya. Ini targetnya, foto targetnya yang ada di sebelah kiri ini. Targetnya semacam ini, pondasinya ya ukurannya segini ini ya, jadi menggunakan 25 cm ya mungkin masuk akal ya. Dan ini adalah data depol-depolnya pada kedalaman 37 cm. Jadi kita bisa mengambil, sama seperti saya sampaikan tadi ya, itu bisa mengambil pada kedalaman berapapun yang kita inginkan. Ini diambil pada kedalaman 37 cm ya, salah satu N itu 37 cm, kemudian diplot semuanya di sini. Nah, ini ternyata bisa memberikan gambaran yang lebih bagus, karena di permukaannya itu ya kayak gini nih, rumput-rumput gini ini sudah diekskavasi, ketemu pondasi pada lokasi ini. Jadi huruf T di sini ini adalah pada posisi ini. Ini yang lepas ya, yang lepas di sini digambarkan. Ini adalah yang lepas. Kemudian anomali resistivitas tinggi tidak didapatkan pada pondasi yang di sini ini. Ya, anomali resistivitas tinggi tidak didapatkan. Ini benar-benar ekskavasi cara arkeologi ya, jadi benar-benar detail. Kalau itu target biasanya tidak diudik-udik, yang tanahnya saja yang dibersihkan. Jadi memang kenyataannya seperti ini ya, yang ini agak dalam sedikit begitu. Bila dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, jadi dari sini kelihatan ini kemungkinan adalah batasnya yang sudah diekskavasi. Ini juga batasnya yang sudah diekskavasi dan polanya itu cantik sekali ya. Ini mungkin bentuknya kotak begini atau ini berbelok ke sini ya. Berbelok ke sini. Ini beberapa titik yang sudah diekskavasi. Nah, orang arkeologi itu akan senang sekali kalau lihat punya gambar yang merah ini. Output dari geofisika sangat membantu mereka. Dia pengen melihat apanya, tinggal diekskavasi sesuai dengan target yang sudah digambarkan. Nah, jadi ini bisa memberikan gambaran buat kita, geofisika itu bisa dalam ukuran yang kecil ya, ukuran detil kecil begitu boleh. Ukurannya mungkin coba memetakan pipa hidran yang ada di kampus itu juga boleh. Tapi pengukurannya dengan detil begitu, kemudian dicoba ya diukur dengan dense begitu ya. Dengan gambar semacam ini akan sangat cantik ya. Sangat menarik begitu. Nah, ini bisa dilihat, ini meter kelihatannya ukurannya dari 856 sampai 876, sekitar 20 meter saja di sini nih. 20 meter saja, yang di sini ini 42 sampai 60, ini 18 meter ya, 18 meter kali sekitar 20 ya, 22 meter lah ya, 22 meter kali 18 meter. Tidak lebar ya, hanya satu ukuran rumah saja, seukuran rumah tanah zaman sekarang gitu ya, 20 kali 18 ya. Diukur detail di situ. Sudah bisa digunakan untuk tesis menurut saya. Oke ya, jadi kalau untuk yang detail-detail yang ada di sebelah kanan ini itu bisa diinterpretasikan di sini nih, kira-kira muncul apa enggak ya kotak seperti ini ya. Ya ini. Oke, sekali lagi ini bisa membantu sekali untuk arkeolog ya. Ini salah satu contohnya. Oke. Kemudian ada lagi shallow offshore archaeological prospection with 3D electrical resistive tomography.
Jadi ini prospek arkeologikal pada shallow offshore ya. Jadi dia dilepas pantai tapi yang dangkal. Jadi mungkin di daerah Yunani ini ada sebuah bangunan arkeologi begitu yang sudah mungkin sudah rusak begitu, yang tenggelam di pantai begitu, sudah menjadi pantai tetapi pantai yang dangkal. Ya, pantai yang dangkal. Kemudian ini abstraknya nanti akan saya share, coba kalian bisa baca sendiri ya. Ini paper tahun 2016 ya. 2016 ya, dari 2016 dari Chris. Open access remote sense namanya. Oke, ini salah satu bagian dari pulau di Yunani tadi, di Olos ya, atau modern Elaunda di Yunani. Ini diambil di salah satu lokasi di sini ya, Olos. Diambilnya ada di gambar yang di sini ini. Seperti disampaikan tadi, pengukurannya adalah underwater geoelectric, tetapi di pantai dan dangkal. Ini sudah ada gambar foto udaranya, lokasinya ada di sini. Ketika di zoom, gambar semacam ini, dan ini adalah lintasannya. Lintasannya sudah terkoppel dengan GPS ya, sehingga bagaimanapun kita jalan bolak-balik itu akan sudah ada rekaman GPS-nya. Oke, jadi ini lintasannya detail sekali. Bisa kalian bayangkan, ini detail sekali, bolak-balik. GPS-nya diukur dengan menggunakan kayak yang punya kita, ini base-nya, kemudian rovernya seperti ini. Karena ini dangkal, jadi orang itu bisa berdiri di tengah-tengah sini ya. Karena dangkal. Jadi dia ada semata kaki kelihatannya kalau dilihat dari fotonya ini. Jadi diukur dilakukan sekitar itu. Nah, pengukurannya dengan menggunakan buoy semacam ini dengan konfigurasi pole dipole seperti ini. Ini buoy-nya, kemudian ini kabelnya digeret ke bawah begini. Karena dangkal ya coba ditarik saja sama orang. Ya. Jadi mungkin bagi yang suka instrumen begitu bisa membuat instrumen yang multi kanal, otomatis bisa didapatkan data di bawah gini ini dengan cara tinggal ditarik saja gitu itu. Ya. Jadi harus dipelajari bagaimana menginjeksi arus ya. Ini injeksi arusnya tidak dengan ditanam, tetapi hanya dengan menyentuh saja semacam ini. Ya, capacitive coupling namanya, dari capacitive coupling. Ada dua konfigurasi, dipole dan pole dipole. Ya. Jadi yang yang ini yang metode statik ya. Statik itu kabelnya fix, kemudian bisa berubah secara otomatis begitu. Kemudian yang metode dinamik itu elektroda arusnya berada di ujung sini, elektroda potensialnya di depan, sehingga dalam satu pengukuran langsung didapat sekian data ini, kemudian maju satu gitu ya, seperti yang dipakai di masnya ini. Oke, kalau yang fix ya mestinya seperti ini ya, ini termasuk yang fix. Kemudian dilakukan pengukuran dari daratan ini, dilakukan pengukuran. Oke, pengukurannya semacam ini dengan konfigurasi dipole dan pole dipole. Nah, ini adalah beberapa lintasannya. Ada 1A, 1B sampai 1C, kemudian 2, 3, 4, 5, 6A, 6B dengan berbagai macam grid lintasannya. Oke. Oh, sorry, yang di depan ini tadi itu digunakan untuk batimetri mungkin ya, kedalaman batimetri. Jadi karena ini remote sensing mungkin untuk di plotting batimetri dan mungkin GPR ya, sehingga bisa digunakan untuk mensupport data. Jadi ini bukan lintasan survei ya, sorry, ini lintasan pengukuran batimetrinya mungkin. Terus lintasan surveinya ditunjukkan di sini ini tadi ya, lurus-lurus begini. Layout the grid and the individual electricity topography lines used to cover the southern bay of Olos. Jadi semacam ini. Segini 40 meter, jadi ini kira-kira 50-an meter ya, 50 meter, 50-60 lah meter. Sepanjang dari sini sampai sini, ini juga iya.
mungkin bentangan kabelnya itu di 50 meter ya maksimal dia, yang bentangan yang yang ini itu panjangnya sekitar 50 meteran, sehingga sepanjang ini ya tinggal digeser, geser, geser, geser gitu. Oke, nah ini kenampakan pondasi, tetapi bukan dengan geolistrik, tapi dari ortofoto ya, dari photogrammetric processing, dari mungkin dengan menggunakan pesawat apa begitu ya, digunakan untuk mencoba memetakan, mungkin dengan drone begitu, digunakan dengan foto udara dengan berbagai macam frekuensi. Nanti bisa dipilih frekuensi yang paling dominan, yang berkonotasi, maksudnya berhubungan dengan keberadaan zona-zona yang relatif padat begitu ya, seperti pondasi gitu. Ini contoh metode lain yang bisa digunakan untuk verifikasi. Ini didapatkan gambar dinding-dinding, mungkin ada beberapa dinding yang sudah kelihatan seperti di sini tadi, ada beberapa fotonya. Nah, ini mungkin dinding yang nampak di permukaan ya. Nah, ini gambar-gambar mungkin dinding yang nampak, mungkin beberapa terpendam begitu, dan bisa digambar terpendam tapi dangkal ya, sehingga masih mampu dijangkau oleh ortofoto ini. Jadi ini mungkin dari foto udara yang diperkirakan kenampakan pondasinya. Nah, kemudian ini datanya, data dari 2D resistivity tadi yang sudah diinversi untuk beberapa, untuk di grid 1 itu yang ini ya, di grid 1 ini yang di 1A, yang ini 2B, 4C, dan 5D. Yang ini 1, 2, 4, 5. Oke, jadi didapatkan data semacam ini ya, terus diinterpretasikan ya, modelnya kira-kira semacam ini ya. Nah, jadi yang jendul-jendul semacam ini itu diinterpretasikan sebagai benda tertentu, kemudian ini fine sediment, ini ada bedrocknya, ya, kemudian ini ada cultural layernya, di bawah sini ada seawater di bagian atas. Seawater mestinya yang warnanya biru-biru ini ya, ini seawaternya, dan ini bagian bawah tanahnya ya. Oke, jadi sekali lagi, yang ini tadi simplified conceptual model of the main stratigraphic unit. Ya, jadi kira-kira konseptualnya semacam ini. Kalau ada bedrock yang turun, itu diasumsikan di sini ada patahan gitu, atau ada secara geoteknik itu ada zona lemah di situ, sehingga bedrocknya menjadi melemah. Oke ya. Jadi sekali lagi bisa digunakan berbagai macam ya, dengan teknologi yang paling baru sekarang. Ini kalau digambarkan secara umum bisa didapatkan semacam ini ya. Ini yang pertama pada Z0 sampai 5 meter. Kondisinya semacam ini. Ini 0 sampai setengah meter ya. Ini 0 sampai setengah meter. Ini setengah sampai 1 meter. Ini 1 sampai 1,5 meter. 1,5 sampai 2 meter. 2,4 ya. 2 meter ya. 2 meter. Jadi ini yang pertama, ini di bawahnya, dan di bawahnya. Oke. Nah, dari pada kedalaman 0 sampai 5,5 meter ini ya, ini didapatkan kebanyakan yang berwarna merah, yang mungkin didominasi oleh beberapa kenampakan mungkin runtuhan dari bangunan Roman yang ada di situ, jadi batu-batunya berserakan dan sebagainya. Semakin dalam sudah tidak, beberapa tempat sudah tidak didapatkan lagi yang berwarna merah, yang mengindikasikan bahwasanya pada kedalaman ini itu debris bangunannya sudah hampir dikatakan tidak ada. Yang di sini sudah hampir tidak ada. Jadi pada kedalaman 1 sampai 1,5 meter itu mungkin sudah tidak ada debris lagi. Debris dominan ada di 0 sampai setengah meter. Oke, kemudian dicoba kayak yang mirip seperti yang kalian kerjakan pakai rockwork ini ya. Dari data yang di sini ini kemudian di grid pakai rockwork, dibuat kelas begitu, langsung ketemu, didapatkan semacam ini.
Depth slice up to 2 meter below the sea bottom extracted from 3D merge inversion model. Isosurface model of high resistivity anomalies that correspond to buried architectural remain in all. Jadi dibatasi minimal 5 ohm itu dianggap sebagai target, kemudian digambarkan yang nilainya lebih dari 5 ohm. Ya, ini diperkirakan posisi timbunan atau posisi apa namanya arsitektural yang terkubur ya. Jadi sisa-sisa bangunan yang terkubur. Oke. Oke, ini kalau digambarkan jadi semacam ini. Yang di bagian atas ini adalah pada slice 0,0 sampai 0,5 ya, yang di atas ini tadi di apa namanya diwarnai dengan skala yang agak berbeda begitu ya. Kemudian diinterpretasikan, kemudian diplotkan dengan keberadaan pondasi dari foto udara tadi. Dari ortofoto, foto udara yang diperkirakan sebagai pondasi. Ya. Jadi kenampakan yang pondasi yang di foto udara agak miring itu juga didukung oleh data yang agak miring juga. Oke, jadi bisa dikatakan gambar garis-garis merah di sini itu kemungkinan itu adalah pondasi-pondasi yang masih bisa dilihat atau masih terkubur sampai sekarang ini. Yang tidak kelihatan dari foto udara sampai pada sisi di sebelah kanan ini. Ini polanya kelihatan ya, ini agak miring. Data geolistrik juga menunjukkan agak miring. Oke. Jadi apa namanya? Bisa ditunjukkan ya gambaran dari kacamata geolistrik, sekali lagi itu kadang-kadang tidak selalu pas benar dengan target litologi maupun target apapun yang kita lihat secara view mata gitu ya. Jadi bagaimana geolistrik melihat bisa jadi berbeda-beda. Oke. Oke, kemudian untuk kasus geoteknik misalkan semacam ini judulnya adalah Near Surface Geophysical Surface for Bedrock Investigation and Modeling for Grand Silosite Yanbu City, Western Saudi Arabia. Jadi ini untuk digunakan untuk geoteknik yang akan apa namanya dibangun sebuah silo ya, silo mungkin gudang grain, gudang ya makanan gitu ya, gudang gabah atau gudang gandum begitu, bulir gandum yang akan dibangun di suatu tempat. Oke ya. Jadi ini surveinya geophysical survey ya, jadi mungkin tidak hanya geolistrik saja. Nah, ini untungnya sudah ada judgement-nya, sudah dilakukan pemboran sampai kedalaman 30 meter rata-rata, ada juga yang sampai 60 meter, yang sudah hampir merata di seluruh area di sini ya. Base di BBB dia borehole 12, 11 dan seterusnya, hingga didapatkan litologi yang bervariasi. Ya. Yang paling atas ini di sini tertulis sebagai man-made fill or silty sand and gravel. Jadi ini endapan yang timbunan yang dibuat manusia. Kemudian yang di bawahnya itu adalah limestone. Ini limestone ya, jadi batu gamping begitu di beberapa area. Kemudian yang titik-titik ini biasanya sand ya. Yang titik-titik agak lambat ini adalah poorly graded sand to sandy silt and little gravel. Jadi poorly sand itu berarti campuran ya, campuran apa namanya, pasir, ada yang kerakal, ada yang kecil-kecil sampai ukurannya sampai silt ya. Silt itu lebih tinggi sedikit dibandingkan clay. Jadi campur-campur di situ ya, membentuk warna yang. Kemudian yang di bawahnya adalah well graded sand, jadi sand yang ukurannya relatif seragam. Bisa kalian bayangkan well graded sand itu seperti pasir Merapi gitu ya. Pasir Merapi itu well graded sand karena ukurannya hampir sama. Tapi kalau yang sudah endapan akibat banjir gitu biasanya sudah poorly graded ya, karena campur antara gravel sama sand. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah compacted crust coastline limestone. Jadi ini yang limestone yang remuk tetapi yang sudah dikompaksi begitu. Oke, jadi sudah ada judgement-nya, kemudian dilakukan pengukuran di tempat yang sama ini tadi, di gambar kanan ini tadi dibuat dua lintasan,
Yang ini adalah lintasan yang line 1, kemudian ini line 2. Yang ini line 1, ini line 2, sudah disupport oleh beberapa data well ini tadi. Nah, kalau sudah ada data well, sebenarnya tinggal kita bahasakan saja warna ini menjadi litologi. Tidak mesti pas benar sekali lagi, karena keberadaan air ya, tidak mesti pas benar. Tapi di sini diinterpretasikan bahwasanya yang merah ini adalah coral limestone, karena resistivitasnya relatif tinggi. Tingginya pun coba dilihat ya, tingginya itu hanya 4,69 ohmmeter saja. Jadi sangat kecil sekali. Kalau ukuran standar orang Indonesia sangat kecil, tapi karena ini dilakukan pengukuran mungkin di tepi pantai begitu ya, karena ini ada port, itu pelabuhan di tepi pantai, airnya itu asin biasanya ya. Jadi kalau ada fluida asin, banyak sekali garam di situ mungkin, jadi resistivitasnya jadi kecil-kecil semua. Yang resistivitas lebih dari 5 itu aja sebagai coral limestone. Limestone itu batu gamping biasanya tinggi ya. Kemudian ini ada well graded sand, kemudian ini crushed coral limestone dan sebagainya. Jadi bisa ditunjukkan seperti gambar ini. Interpretasinya menjadi lebih mudah ya. Hanya ada 2 layer saja, yang atas ini coral, yang bawahnya itu sand. Sand ya, sand yang di sini sudah ada tulisannya well graded sand. Oke, jadi ini contoh yang near surface ya, dengan lebih nyaman gitu mestinya. Oke. Kemudian slide selanjutnya, ini adalah penggunaan metode geofisika, 3 metode geofisika yang digunakan untuk mencitrakan volume akar. Lucu ya, volume akar. Dulu pernah ya, geolistrik itu dipakai untuk mencoba volume akar sawit ya. Jadi sawit umur sekian tahun itu akarnya sampai mana. Ya, mirip seperti ini, akarnya sampai mana. Nah, kalau di sini digunakan untuk safety, karena beberapa pohon yang besar gitu, kalau akarnya terlalu pendek itu mestinya akan ditebang, yang akarnya panjang akan didiamkan saja, karena yang akarnya pendek itu relatif tidak tahan terhadap angin gitu ya. Jadi untuk hazard gitu. Ini dicoba dilakukan pengujian terhadap beberapa pohon geolistrik ya. Salah satunya adalah geolistrik untuk menentukan seberapa lebar akar dari pohon itu tadi. Jadi macam-macam. Dari kalau kita lihat paper itu jadi macam-macam. Oke, jadi semacam ini, jaraknya hanya 7 meter. Di sini ada beberapa pohon. Kemudian secara geoteknik itu sudah diinterpretasikan semacam ini ya. Ini ada calcareous base bedrock, kemudian ini ada timbunan berupa silty sand ya, dari timbunan dari building construction gitu. Nah, kemudian resist data ini lintasannya. Jadi ini pohonnya. Ada 4 pohon di sini, kemudian ini lintasannya. Lintasannya ya mungkin hanya sejauh berapa meter ini ya. Dari sini sampai sini itu 12 meter saja ya. 12 meter dari pojok sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini sekitar 12 meter. Kemudian dilakukan pengukuran geolistrik. Ini alatnya. Kemudian didapatkan data semacam ini ya. Jadi ini first data sand model resistivity section. Sudah diinversi dengan RMS errornya 4,24. Nah, jadi di sini bisa dilakukan interpretasi bagaimana kaitan antara geolistrik dengan target yang ingin dicari. Jadi bisa dibedakan antara base rock yang warnanya agak hijau-hijau kemerahan ini, itu diinterpretasikan sebagai bedrock yang mirip seperti ini ya. Kemudian yang warnanya agak biru-biru ini sebagai soil atau weather soil, tanah yang lapuk. Nah, kemudian dari time lapse profile ya, yang A di bagian atas ini adalah model resistivitas yang didapatkan pada kondisi kering seperti ini. Kemudian setelah 20 menit disirami, yang di sini setelah 40 menit disirami, yang di sini setelah 60 menit disirami.
Ya, kondisinya menjadi semacam ini. Ini setelah 20 menit, ini setelah 40 menit, ini setelah 60 menit. Dengan gambar bedrocknya itu digambarkan di tiap-tiap lintasan ya. Semacam. Nah, ini kelihatan ada resistivitas yang tinggi di titik-titik S ini ya. S di sini ini ya. Yang di apa namanya? Pada titik-titik S di sini ini itu ya berarti ada perubahan resistivitas yang menjadi tinggi ya, menjadi relatif menjadi lebih kering gitulah katakanlah ya, menjadi lebih kering bila dibandingkan dengan data sebelumnya. Ini menjadi lebih naik gitu ya setelah adanya irigasi. Nah, dari sini apa namanya di situ dituliskan berarti apa perkiraan akar pohon tadi itu ya cuma berada di posisi yang R yang berwarna hijau di sini tadi, dengan yang akar pohon yang ada di yang S ini bisa dikatakan menyerap air dengan cukup banyak begitu ya, apa namanya airnya banyak yang terserap di sini sehingga menjadi lebih kering bila dibandingkan dengan sekitarnya, dapat dari resistivitas yang menjadi tinggi ya. Sekitarnya sama dengan bedrock ya, jadi warnanya menjadi merah di sini. Oke, jadi bisa berbagai macam hal bisa dikerjakan dengan geolistrik. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk air tanah, yaitu udah banyak sekali ya air tanah. Tapi ini saya ambil contoh sebagai Deep Electrical Resistivity Tomography. Ya, di Italia bagian selatan, Basilicata, untuk mengetahui Muro Lucano Mounts Aquifer, ya, Gunung Muro Lucano, aquifer pada Gunung Muro Lucano. Ini abstraknya, bisa kalian baca sendiri. The proposed work concern the application of a deep geological survey to a carbonate aquifer. Jadi aquifernya itu di karbonat. Aquifer karbonat itu ya mirip seperti di Gunung Kidul itu ya. Jadi kemungkinan tidak dalam bentuk apa namanya bedding, tetapi dalam bentuk sungai bawah tanah gitu ya. In order to define the best location for exploitation while drilling for increasing water supply. Jadi pengen dilakukan pemboran di daerah Kars. Ini tantangannya tinggi sekali karena pemboran di daerah Kars, di daerah aquifer karbonat gitu ya, daerah Gatu Gamping. Bisa jadi bentuknya tidak bedding tetapi sungai-sungai bawah tanah itu. However, an optimal characterization of a groundwater resource is the necessary condition to reach the indicated aim. Therefore, the geological investigation ya digunakan metode geolistrik ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Lokasinya sekitar di sini, sebelah utara Basilicata, di bagian tengah. Kita ketahui bahwa Italia itu ada deretan gunung api yang agak panjang di bagian tengah sini nih ya. Sampai di sekitar tengah di sini ini. Ini dataran tinggi semua. Sini ini ya. Sampai di bagian tengah. Kalau yang ini udah agak datar. Tingginya sebelah kiri sini juga tinggi, jadi agak belok ke sini tingginya. Yang sini itu agak relatif datar. Saya tahu dari Euro Truck Simulator ya, saya suka main simulator truk gitu ya, mengantar kemana-mana. Itu daerah Italia bagian tengah selatan sini tuh berbukit-bukit kan, kalau lewat sini tuh jalannya belok-belok naik gunung gitu. Kalau di bagian utara sini ini datar. Saya lihat dari itu, bukan melihat dari kondisi topografi sebenarnya. Oke, kita lihat hasilnya kira-kira digunakan data semacam ini ya. Ini sudah menggunakan radio ya, jadi transfer device-nya itu pada jarak 200 meter A dan B, kemudian potensial tadi juga diukur pada jarak 200 meter. Jadi satu bentangan ini 2 kilo ya. Dengan tiap-tiap V ini tadi itu dipasang voltage data logger, ini V2 juga voltage data logger masing-masing yang terkoneksi radio. Terkoneksi radio dengan ada stasiun data logger ini. Nah, ini agak membutuhkan teknologi yang
cukup ya, karena juga dibutuhkan komunikasi radio, kemudian juga dibutuhkan timing mestinya ya, pewaktuan begitu, sehingga data-data bisa dikumpulkan. Tapi karena data yang diambil itu bukan time series, maka tidak begitu bermasalah dengan waktu ya. Pokoknya kalau dia mengirimkan arus ya kita mintain aja data-data dari data logger tadi, dimintain satu-satu. Ayo sini data logger. V-nya dikirim semua, dapat. Nanti geser lagi, kirim lagi, dapat. Oke ya. Dengan menggunakan radio control system, kemudian elektroda yang di sini itu menggunakan unpolarizable electrode, jadi elektroda yang tidak terpolarisasi. Kemudian ini menggunakan data logger station untuk dengan radio tadi. Buatannya adalah CNRIMAA. Saya nggak tahu apa, coba nanti dibaca sendiri ya lebih detail. Nah, didapatkan data semacam ini. Ini adalah topografinya. Lintasannya dari pojok sini sampai pojok sini seperti ini. Kedalamannya bisa sampai ini 0 air laut mestinya ya, sampai 650. Bisa didapatkan 650 meter kedalamannya. Hebat sekali ini ya. 650 meter kedalaman penetrasinya. Didapat gambar semacam ini. Jadi ini adalah gambar hydrogeologic map on 3D vision. Dari Google, ini gambar 3D dari Google. The deep was carried out by CR at prototype. Jadi radio tadi masih prototype, jadi mungkin belum dijual. Setelah diinversi, nilainya dari 12,8%. Nah, ini didapatkan gambaran semacam ini, dan kemungkinan yang low ini adalah pada posisi mungkin air tanah ya. Kemungkinan air tanah berada pada posisi low karena targetnya berada di kars ya. Kars biasanya tinggi ya, warnanya merah ini. Jadi yang ini adalah kemungkinan adalah kars, dan ini adalah kemungkinan keberadaan air atau kars yang basah atau di situ mengandung air ya, mengandung air. Oke. Jadi kalau diambil satu well di sini nih ya, satu well yang diasumsikan sebagai aquifer ya, sebagai aquifer, kemudian sampai yang bagus sampai ini ya, ini sampai ada recharge area, prediksi recharge areanya ya. Ini recharge kalau hujan air masuk dari sini kemudian akan tertampung di deep confined aquifer ini. Jadi ini aquifer yang tertekan ya. Kemudian yang di atas ini adalah recharge area, sehingga kita punya aquifer yang ada di sini. Kemudian dilakukan bor di dekat Bela River ini, didapatkan groundwater depth-nya pada kedalaman. Berarti ini asumsinya ini adalah air tanahnya ya, pada warna hijau mendekati kuning di sini ini. Oke, jadi bisa mendapatkan interpretasi dengan lebih bagus, sampai didapatkan interpretasi tentang level-level permeabilitas atau kemampuan limestone untuk mengalirkan arus ya. Kalau yang HPDL ini high permeability ya, jadi limestone-nya itu bisa mengalirkan mengalirkan air. Jadi pori-pori yang ada di limestone itu saling terhubung sehingga bisa mengalirkan air. Kalau yang merah ini pori-porinya itu mungkin ada tapi tidak saling terhubung. Jadi permeabilitasnya rendah. Jadi seperti seal begitu ya. Oke, jadi sekali lagi ini bisa membantu kita untuk melakukan kajian atau visualisasi dari beberapa case ini. Silakan, ada cukup banyak case ya, dari yang longsor, dari yang bermacam-macam, ada banyak sekali. Jadi ini hanya saya ambil sesuatu yang mungkin agak berbeda dan tidak terpikirkan oleh kita gitu. Kalau yang untuk longsor itu geoteknik itu dangkal-dangkal itu cukup banyak. Tadi saya pilih-pilihin yang kira-kira itu extraordinary ya, belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas lagi. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.